ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Unzur kaifa darabu lakal amsala fadallu fala yastati'una sabila. Tabarakalladzi insya'a جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. Jamaah sekalian, pagi ini kita membaca dua ayat, ayat 9 dan ayat 10. Kita bacakan dulu terjemahannya. Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan tentang engkau, maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu. Maha suci Allah yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu. Baik, mari kita belajar. Jamaah sekalian, kita mulai ayat 9. Allah berfirman, Unzur, lihatlah. Unzur, perhatikanlah. Kaifa dzarabu lakal amsal. Bagaimana mereka membuat perumpamaan yang ditujukan untuk kamu. Artinya gimana? Coba perhatikan Muhammad, bagaimana mereka mengata-ngatai kamu. Bagaimana mereka melabeli kamu. Bagaimana mereka memframing kamu. Bagaimana mereka menyebut kamu sebagai tukang sihir atau yang tersihir atau dukun atau penyair atau majnun, orang gila. Unzur kaifa dzarabu lakal amsal. Perhatikan ucapan-ucapan mereka, statement-statement mereka, cemoohan mereka, dalam tanda kutip kegilaan mereka. Perhatikan. Kita berhenti di sini dulu. Jamaah sekalian, di sini Al-Quran tidak membantah tuduhan itu satu persatu, enggak.
Ketika Nabi dibilang gila, enggak kemudian dibantah satu persatu, enggak. Bagaimana Nabi itu enggak gila, bagaimana Nabi itu enggak tukang sihir, bagaimana Nabi itu bukan penyair, bagaimana Nabi itu bukan tersihir, bukan dukun. Al-Quran dalam konteks ini tidak melayani kegilaan mereka. Al-Quran dalam konteks ini tidak membantah tuduhan itu satu persatu, tidak. Ini satu metodologi ya. Terkadang keburukan itu tidak harus dilayani. Terkadang kejahatan itu tidak harus dilayani satu persatu. Terkadang tuduhan itu tidak perlu dibantah satu persatu. Karena terkadang kesalahan itu cukup dibiarkan dan waktu yang akan membuktikan. Karena kalau memang terbukti salah, dengan sendirinya akan terbukti salah. Dan orang yang cerdas itu tidak menyia-nyiakan waktu, tidak menyia-nyiakan peluang, tidak menyia-nyiakan konsentrasi, energi hanya untuk membantah satu persatu tuduhan-tuduhan yang tidak terbukti itu. Ya, orang bilang begini, terkadang sikap cuek itu bisa menjadi solusi agar kesalahan itu menghilang dengan sendirinya. Dan memang tak jarang orang itu bermain kata agar kita tuh bingung. Ya, bahasanya itu ya cari perhatian. Jadi terkadang tuduhan itu dilontarkan menjadi bola liar. Kalau memang itu ditanggapi, ya berarti benar. Tapi kalau diem, ya berarti dia memang oke. Nah, terkadang kan memang begitu. Itu perangkap. Apakah kita termakan oleh isu atau tidak? Nah, Al-Quran memberikan satu metode. Ketika memang tuduhan-tuduhan itu memang betul-betul salah, ya sudah, biarkan. Terkadang harus dibiarkan agar waktu sendiri yang memberikan jawaban. Sehingga kita tidak terkuras energi kita, konsentrasi kita. Itu tidak terkuras habis hanya untuk melayani dan meladeni hal-hal yang tidak perlu. Ungzur kaifa dzarabu lakal amsal. Perhatikan Muhammad, bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan untuk kamu. Mari kita lihat dari sisi yang lain lagi. Para jamaah, ketika mereka membuat tuduhan-tuduhan kepada Nabi, terkadang disebut tukang sihir. Di ayat 8 ini malah laki-laki yang tersihir. Terkadang Nabi dicap sebagai dukun, terkadang Nabi dicap sebagai penyair, terkadang Nabi dicap sebagai orang gila. Yang perlu digarisbawahi, banyaknya tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Nabi, banyaknya label-label yang dicapkan kepada Nabi, itu menjadi bukti konkret bahwa argumentasi mereka itu inkonsisten juga. Argumentasi mereka itu enggak konsisten. Nah, buktinya terkadang bilang Nabi itu orang gila, terkadang dibilang Nabi itu penyair.
ini itu. Nah, gonta-gantinya tuduhan yang dialamatkan kepada Nabi itu menjadi bukti konkret bahwa argumentasi yang mereka bangun itu tidak konsisten juga. Nah itu. Nah, terhadap mereka semua tidak dilayani. Nabi tidak melayani tuduhan-tuduhan itu sehingga tetap bisa fokus dalam berdakwah. Ungzur kaifa dzarabu lakal amsal. Perhatikan saja Muhammad, bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan yang dialamatkan kepada kamu. Fadhallu, maka mereka pun tersesat. Fala yastati'una sabila, dan mereka tidak mampu menemukan jalan untuk mengalahkanmu. Fadhallu, mereka tersesat. Ini menarik. Menariknya begini. Jika kebencian itu sudah bersarang di dalam dada, maka betapapun terang benderang sebuah kebenaran itu tak mungkin terlihat oleh mata. Itu jelas. Apabila fanatik buta sudah bersarang di dalam dada, betapa terang benderangnya sebuah kebenaran tidak akan pernah diakuinya. Itu pasti. Dan itu terbukti pada kehidupan orang kafir musyrik. Fadhallu, maka mereka tersesat. Fala yastati'una sabila, mereka tidak menemukan jalan. Artinya mereka gagal total. Memerangi kamu, gagal total mereka. Nah itu. Jamaah sekalian, dalam kajian modern itu ada istilah yang dikenal dengan information bias. Ada istilah information bias. Itu apa artinya? Artinya begini. Ada sebuah kecenderungan manusia itu kalau sudah meyakini sesuatu tidak mau mendengar informasi yang berbenturan dengan apa yang sudah diyakini. Akibatnya manusia itu tebang pilih ketika mencari informasi. Contoh begini. Katakan ya, ada seseorang itu sudah meyakini bahwa ini benar. Dia sudah yakin ini benar. Perilakunya benar. Dia sudah yakin itu. Maka biasanya orang yang sudah meyakini kalau dirinya benar, kalaupun mencari pendapat yang membenarkan dirinya. Kalaupun mencari pandangan yang memperkuat pendiriannya. Kalaupun mencari informasi yang mendukung pilihannya. Itu namanya information bias. Jadi tebang pilih dalam mengambil informasi itu. Asalkan informasi itu mendukung pendapatnya, diambil. Kalau berseberangan, dibuang. Itu kan berarti bukan mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Nah itu. Ini menjadi masalah itu. Karena itu
tepat metode yang dibangun dalam ayat ini. Tidak semua tuduhan yang dialamatkan kepada kita itu harus dikonfirmasi satu-satu, ditepis satu-satu, dibantah satu-satu. Kalau begitu, energi kita terkuras, perhatian kita juga terkuras. Katakan kita ini jujur, dituduh bohong, maka salah satu cara, ya sudah, biarin aja. Tuduhan itu dengan sendirinya seiring perjalanan waktu akan menguap dan hilang. Ya seperti itu. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Jangan mudah termakan oleh isu. Kalau memang kita tidak sesuai dengan yang diisukan, terkadang cuek, itu cara untuk menyelesaikan masalah dengan ringan. Biarin aja, dia bilang begini begitu, Allah cuekin aja. Yang penting saya tidak melakukan, titik. Terkadang beberapa hari kemudian selesai, karena memang nggak terbukti. Nah, itu. Kita tambah sedikit. Allah berfirman, Tabarakalladzi insya'a. Maha suci Allah. Jika Allah berkehendak, ja'ala laka khairan min dzalik. Allah akan membuatkan untukmu yang lebih baik daripada itu. Maksudnya apa? Nabi kan dituduh, wong Nabi kok gak punya rumah yang megah, gak punya kebun. Wong Nabi kok masih ke pasar. Nah, terus apa bedanya dengan kita? Nabi kok makanannya sama dengan makanan kita, minumannya sama dengan minuman kita, kebiasaannya sama dengan kebiasaan kita, gak punya bodyguard lagi. Itu Nabi apa? Kan kemarin itu seperti itu. Nah, Allah menjawab, kalau Allah berkehendak, Allah bisa buatkan untuk Nabi Muhammad itu sesuatu yang lebih baik dibanding permintaan-permintaan mereka itu. Apa itu? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah jadikan surga buat Nabi yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Wa yaj'al laka qusura, dan aku Muhammad kalau berkehendak akan membuatkan kamu istana-istana. Ini sebagai penutup. Ada yang menarik. Seakan-akan Allah itu berfirman begini, Muhammad, aku sudah siapkan semua balasan yang terbaik buat kamu, tapi enggak di dunia. Besok di akhirat. Sekarang jalani kehidupanmu apa adanya saja. Tidak semua nabi yang kuutus kujadikan kaya. Tidak semua nabi yang kuutus kujadikan menjadi penguasa. Tidak. Kamu ini nabi penutup, ku desain seperti ini. Jadi sudahlah, tidurmu hanya di atas tikar. Kalau kamu bangun ada bekas di tubuhmu, sudah. Itu skenarionya seperti itu. Jalani saja. Ada kata yang bagus. Saya kemarin itu melakukan perjalanan ke Tuban. Pas lampu merah, di depan saya ada truk. Nah, kita tahu ya sopir truk. Kalau memang pas bagus tulisannya, ya bagus. Tapi kalau nggak enak, ya nggak enak betul. Nah kemarin tuh bagus. Ada sebuah truk yang tertulis begini. Nikmati peranmu tanpa menyalahkan sutradaramu. Cakep itu. Ya kalau peranmu menjadi sopir, ya nikmati. Gak usah menyalahkan Allah yang mengatur kamu sebagai sopir.
Kalau kamu menjadi pekerja atau menjadi buruh atau menjadi apa, menjadi guru, menjadi apa, nikmati peranmu tanpa harus menyalahkan sutradaramu. Pas, itu bagus itu. Sama dengan ini, Nabi kita Muhammad, nikmati saja. Nah, yang ingin saya sampaikan begini, ketika Allah, saya ulangi, ketika Allah membuat skenario untuk Nabi kita Muhammad, hidup sederhana, apa adanya, makan juga seadanya, hidup jauh dari kemewahan, sebenarnya ada konsep yang relevan dengan konsep modern saat ini. Apa itu? Delayed gratification. Ada istilah delayed gratification. Menunda kesenangan sesaat. Apa itu konsep itu apa? Delayed gratification itu artinya, konkretnya begini. Kalau kamu ingin sukses nak, jangan menuntut kesenangan dulu. Sekarang belajar sungguh-sungguh, tinggalkan main-main, konsentrasi, gunakan waktu, kurangi apa? Berleha-leha, bangun, baca buku, ke perpustakaan, agar kamu sukses di kemudian hari. Itu berarti menunda kesenangan sesaat. Kalau kita ingin sukses, kalau punya uang, tabung, simpan. Jangan setiap ingin sesuatu kamu turuti, tahan nafsumu, tahan ambisimu. Ketika nanti kamu terkumpul uangmu, kamu naik haji. Kamu bisa umroh, kamu bisa bikin rumah dan macam-macam. Itu artinya apa? Delayed gratification. Teori tunda kesenangan sesaat demi kesuksesan yang lebih besar di kemudian hari. Itu berlaku di ayat ini. Muhammad, kalau aku mau, aku berikan kenikmatan di dunia. Tetapi itu kutunda agar nanti kujadikan surga beserta isinya, termasuk kusuro, istana-istana yang ada di dalamnya. Ini yang disebut dengan konsep delayed gratification. Tunda dulu kesenanganmu sesaat demi meraih kesuksesan yang lebih besar di kemudian hari. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.